ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Yang pada akhirnya banyak di kalangan pengurus akhirnya Allah Ta'ala memberikan hidayah, bisa menerima ternyata benar yang disampaikan oleh para mantan. Setelah kita berangan-angan, setelah kita melihat dengan konkret, dengan nyata, ternyata benar yang disampaikan oleh para mantan. Mereka sedang berjuang untuk menyelamatkan akidah takfir, akidah mengkafirkan, akidah yang rusak, akidah fasid, akidah yang rusak, akidah yang menyerupai dengan akidahnya Khawarij. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, namun ya tidak jarang pula mereka juga yang menolak, tidak jarang artinya banyak juga yang menolak, tak apa-apa. Bahkan di akhir-akhir ini sering komentar-komentar di YouTube, tak apa-apa. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cukam 354. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, tadi pagi saya jam berapa ya, sekitar jam 3 persiapan, karena saya harus ngisi di daerah arah Jumah Polo, atau di tepatnya di Jumantono, jalur ke Wonogiri sana. Dari Karanganyar ke Wonogiri, jalur ke Wonogiri. Saya subuh harus sampai sana karena ada kajian subuh berkah atau kajian ba'da subuh sampai jam 6. Tentunya saya bangun lebih pagi, jam berapa, setengah 3, jam berapa, setengah 3 ya. Saya membuka sebentar WA saya, alarm. Alhamdulillah, biidznillah, ada kabar gembira lagi, insyaallah. Ada nomor baru yang masuk dan berkonsultasi, menyebutkan daerahnya sebenarnya, namun kita tutup untuk menjaga agar beliau lebih kuat, lebih semangat dalam hijrahnya. Namun ini perlu kita sampaikan sebagai bentuk rasa kita bahwasanya sudah mulai banyak yang menyadari, sudah mulai banyak yang goncang di dalam kalangan Islam Jamaah Cukam 354. Setelah kemarin ada satu keluarga yang jelas-jelas sudah berpamitan dan menyatakan keluar, lalu tadi malam juga ada lagi, insyaallah bismillah, satu keluarga yang anaknya ada 3, istrinya dan mungkin orang tuanya, insyaallah bismillah. Dan rata-rata sebenarnya mereka juga pengurus
La haula wala quwata illa billah. Jadi beberapa orang yang sudah bukan datang ya, menghubungi kami itu rata-rata adalah pengurus. Menurut pantauan atau menurut penelitian dan pengamatan saya, kenapa kok rata-rata malah pengurus ya? Ternyata pengurus itu yang mendengar isu. Jadi pengurus itu yang mendengar isu karena pada akhir-akhir ini isu gelombang hijrah itu ditutup hanya di kalangan pengurus saja. Gonjang ganjing jamaah atau ketidakstabilan jamaah ini di jamaah sendiri, di kalangan grassroots paling bawah tidak disampaikan. Namun pengurus tak mungkin tidak menerima informasi, mereka juga tentunya menerima informasi. Sehingga akal sehat, akal warasnya, fikrahnya, pemikiran yang suci, yang jernih akan mengejar sebenarnya ada apa dalam Islam jamaah. Kalau memang Allah memberikan hidayah, Allah membuka akal sehat, akal warasnya walaupun sekekeh apapun, ternyata dengan ulasan penjelasan yang ringan, yang singkat, tak lebih dari 1 jam, bahkan banyak hanya 15 menit, Allah membuka hatinya, Allah memberikan hidayah taufik wal irsyad, hidayah petunjuk taufik wal irsyad, yang pada akhirnya banyak di kalangan pengurus akhirnya Allah Ta'ala memberikan hidayah, bisa menerima ternyata benar yang disampaikan oleh para mantan. Setelah kita berangan-angan, setelah kita melihat dengan konkret, dengan nyata, ternyata benar yang disampaikan oleh para mantan. Mereka sedang berjuang untuk menyelamatkan akidah takfir, akidah mengkafirkan, akidah yang rusak, akidah fasid, akidah yang rusak, akidah yang menyerupai dengan akidah-akidahnya Khawarij. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, namun ya tidak jarang pula mereka juga yang menolak, tidak jarang artinya banyak juga yang menolak, tak apa-apa. Bahkan di akhir-akhir ini sering komentar-komentar di YouTube, tak apa-apa. Komentar-komentar yang sinis, komentar-komentar yang enggak suka, yang mengolok-olok dan mengelak-elak, tak apa-apa. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, kami para mantan tak ada sedikit pun ingin kemudian mencari bolos untuk memperkuat saya, memperkuat kawan-kawan yang katanya golek konco, ngonek duwe konco orang gawe keimaman dhewe, tak ada. Tapi kita menunjukkan dengan fakta yang ada. Urusan agama ini, menurut saya urusan agama jangan main-main ya. Jangan main-main, tidak butuh hanya meyakini saja tanpa adanya kritis, tanpa bertanya jane piye to, jane piye, ajaran ini cocok enggak dengan pemahaman-pemahaman para ulama-ulama terdahulu. Ya. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi kalau tidak cocok ya ujung-ujungnya orientasinya bukan katanya dalam ayat yang sering dikutip golongan Islam jamaah, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzaba. Bukan berharap pada surga. Iya, Anda berharap pada surga. Yang bawah-bawah saya yakin berharap pada surga, namun yang atas-atas ya pertama surga dunia dulu, dinikmati dulu. Sehingga gonjang-ganjing keadaan di pusat ini kita insya Allah mengawal dan kenyataannya seperti itu. Kasihan kadang-kadang kita itu, kasihan jamaah itu bagaimana ya, sing isor mempeng nemen-nemen, sing dhuwur apa bahasane, andum-duman apa, andum bati, andum selamat,
andum sugih bahasanya. Hartanya jamaah kemana Allah alam nggak tahu. Diyakinkan dengan istilah infak, istilah pembelaan, pokoknya ikhlas, pokoknya apapun harus diikhlaskan selesai. Ya, seperti itu. Namun kenyataan di lapangan, di pusat hidup foya-foya. Rumahnya bagus, mobilnya bagus. Bahkan ada salah satu KU daerah, KU pusat, bendahara pusat, yang sepeda ontelnya itu puluhan juta dan itu punya koleksi banyak. Saya juga kemarin heran, kerjanya apa ya? Padahal kalau dipikir-pikir kerjanya juga 1 bulan sekali, hanya ngitung uang tok, hanya di minggu pertama dan minggu kedua hanya ngitung uang. Tapi sepeda koleksinya, sepeda ontelnya, apa sepeda balapnya, sepeda itu loh, sepeda gunung itu harganya katanya, saya tanya, jutaan Witan. Satu itu sampai sudah 15 juta, ada yang itu koleksinya banyak, bukan hanya satu. La haula wala quwata illa billah. Ya. Padahal kerjanya cuma tongkrongan di pusat saja, tongkrongan. Ya, saya udah tahu orangnya, nggak usah saya sebut namanya. Salah satu dulu pas waktu dulu belum diangkat jadi bendahara, belum jadi KU, belum. Tapi saya melihat koyong ini ya. Ternyata saya telusuri, saya kita di bendahara di KU. Pantesan wae sampai Tawangmangu saja juga bawa itu sepeda ontelnya itu, pakai mobil off-roadnya itu keliling. Padahal mahal. Padahal jamaah itu sepeda motornya gak oleh. Bukan gak oleh. Kadang duafa ingin sepeda motornya, dia tidak beli sepeda motor karena apa? Karena nanti tidak jadi mendapatkan bantuan 100.000 dari Bapak Imam. Mantap. Gara-gara punya sepeda motor, karena persyaratan mendapatkan bantuan dari Bapak Imam itu, pertama tidak boleh punya sepeda motor, yang kedua tidak boleh HP, yang ketiga rumahnya belum di keramik. Ya. Seperti itulah. Masyarul muslimin hafizakumullah ta'ala, sehingga kita membuka fakta yang ada di lapangan, dalil-dalil yang sudah dikupas oleh para masyayikh, fakta di lapangan, fakta sosial, fakta keuangan, dan alhamdulillah bisa memantik, bisa memancing orang-orang yang di dalam, dan akhirnya bisa berpikir, membuka akal sehatnya, membuka akal waras, dan membuka akal selamatnya. Itu yang terjadi. Maka kadang kita itu kasihan ya, kasihan yang ada di bawah, semangatnya membela, semangatnya infak, pokoknya mati urip belu Bapak Imam. Naudzubillah min syaitan, ya Allah. Karena ini adalah haknya imam. Awake kalau nggak punya imam, neraka. Awake nggak punya imam, hidupnya haram, halal untuk dibunuh, halal rahasianya, halal hartanya, mati wajib masuk neraka. Masyarul muslimin hafizakumullah ta'ala, dengan adanya dakwah awake dhewe, dakwah kita ini para mantan, sehingga satu persatu, sering saya katakan, tidak apa-apa kita sabar, 1 keluarga, 2 keluarga, 3 keluarga, tidak apa-apa. Nabi Nuh aja amar ma'ruf sering kita ceritakan toh, 1050 tahun kurang lebih, hanya dapat berapa coba? Sedangkan kita saat ini sudah ratusan, mungkin bahkan di angka ribuan. Ratusan atau mungkin di angka ribuan. Ya. Terus ada yang di dalam katanya informasinya lebih banyak. Artinya sudah mulai nggak takfiri, itu lebih banyak katanya. Tapi masih posisi di dalam.
Sudah mulai bertanya-tanya apa keadaan kita itu bagaimana sih, itu mulai banyak. Dan kaum milenial tidak mau ketinggalan. Dan beberapa kawan kan di sini ternyata mahasiswa sudah berani terang-terangan menyatakan hijrah. Pantesan wae aku sering ketemu murid-murid mahasiswa kok malah api. Kemarin di pom bensin ketemu Ustaz Iwan, pripun kabare? Tak bilang, aduh kok aneh sampean. Saya itu sudah slow kayak jenengan. Oh gitu ceritanya. Oh, kita itu orang mahasiswa, orang terpelajar. Masya Allah. Kalau pun nyimak video jenengan kan. Jangan-jangan orangnya sekarang nyimak ini. Kaum milenial Islam Jamaah sudah mulai membuka akal sehatnya, membuka akal warasnya. Maka yang ada di dalam ada beberapa kemungkinan. Satu, orang yang tahu namun tidak mau keluar. Nah, tahu tapi tidak keluar, bahkan tak tambahi bahkan mencari pembenaran tak lain adalah orang yang ketakutan, perutnya kelaparan. Atau orang tersebut ada kemanfaatan di situ, mengambil kemanfaatan jamaah. Tahu kebenaran namun dia masih membenarkan. Kemungkinan seperti itu. Yang kedua memang tidak tahu. Kenapa? Karena saking taatnya, tidak mendengar isu apapun. Nah, sehingga ya pokoknya saat termuat. Tapi di zaman ini jumlahnya lebih sedikit. Yang ketiga memang sudah tahu namun mengatur strategi bagaimana dia bisa keluar. Yang bisa kita istilahkan namanya bunglon. Selama kau sehat, selama kau waras, dan selama kau selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما